Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlina Dwi Mukaroma dengan NPM 2042402224. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah telah kurikulum, di sini saya akan menjelaskan tentang materi standar proses dan standar penilaian kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka saat ini. Selamat menyaksikan guys. Baik, yang pertama kali untuk yang kita bahas itu ada standar proses dalam kurikulum K13. Yang pertama itu pengertian. Standar proses kurikulum K13 adalah pedoman pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan agar kegiatan belajar berlangsung interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, serta mendorong partisipasi aktif peserta didik. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen standar proses K13. Yang pertama itu dimulai dari perencanaan pembelajaran. Guru wajib menyusun rencana pembelajaran secara sistematis. Komponen utamanya itu ada dua, silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Isi RPP ini mencangkup ada identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi, metode, media atau sumber belajar, langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua itu kita akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan, yaitu pendekatan saintifik atau yang disingkat menjadi 5M. 5M ini apa aja sih? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, dan yang terakhir itu ada menalar. Dan karakteristiknya itu ada 3, berpusat pada siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan yang terakhir itu mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir itu kita akan membahas tentang asesmen atau penilaian dalam pembelajaran. K13 ini menggunakan penilaian autentik yang menilai proses dan hasil belajar. Jenis penilaiannya itu ada 3, yaitu sikap atau spiritual dan sikap. Yang kedua itu ada pengetahuan, dan yang terakhir itu ada keterampilan. Untuk teknik penilaian itu sendiri ada observasi, penugasan, tes secara tertulis ataupun lisan, unjuk kerja, dan portofolio. Untuk ciri-cirinya sendiri itu ada menyeluruh atau holistik, dan yang terakhir itu menggunakan deskripsi bukan hanya angka. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengawasan dan prinsip proses standar kurikulum K13 ini. Nah, yang pertama itu ada pengawasan proses pembelajaran dilakukan untuk menjamin kualitas pembelajaran. Ini meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan dilakukan oleh kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Dan untuk yang kedua itu ada prinsip standar proses kurikulum K13 ini. Nah, yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua itu ada mengembangkan kreativitas, yang ketiga itu ada menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang keempat itu ada mengandung nilai etika dan logika, dan untuk yang terakhir itu menggunakan berbagai metode dan media. Setelah kita tadi membahas tentang standar proses kurikulum K13, sekarang kita akan membahas tentang standar proses dalam kurikulum Merdeka. Mulai dari pengertiannya itu, standar proses dalam kurikulum Merdeka adalah pedoman pelaksanaan pembelajaran agar berjalan efektif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Standar ini mengatur bagaimana proses belajar dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen standar proses kurikulum Merdeka. Yang pertama kita akan bahas yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini, guru merancang pembelajaran dengan lebih fleksibel dibanding kurikulum sebelumnya. Komponen utamanya itu ada capaian pembelajaran, yaitu target kompetensi siswa. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran, itu tujuan spesifik tiap kegiatan. Adapun alur tujuan pembelajaran, ini urutan pembelajaran kita. Dan modul ajar. Modul ajar ini merupakan pengganti dari RPP. Ciri khasnya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan untuk yang kedua kita akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini bersifat berpusat pada peserta didik, kontekstual atau tentang pengalaman nyata, dan yang terakhir itu ada interaktif dan menyenangkan. Untuk pendekatan yang sering digunakan ini ada pendekatan diferensiasi dan PJBL maupun PBL. Untuk fokus utamanya itu ada mengembangkan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang asesmen atau penilaian dalam pembelajaran. Jenis asesmen ini ada 3. Asesmen diagnostik itu ada mengetahui kondisi awal siswa. Yang kedua itu ada asesmen formatif selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Dan untuk ciri-cirinya itu sendiri itu fleksibel, tidak hanya angka tetapi juga deskripsi, dan digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengawasan dan prinsip standar kurikulum Merdeka. Untuk pengawasan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran berjalan baik. Ini dapat meliputi refleksi guru, supervisi kepala sekolah, evaluasi berkelanjutan. Untuk tujuannya itu sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan untuk prinsip utama standar proses kurikulum Merdeka ini ada berpusat pada siswa, berbasis kebutuhan belajar siswa, fleksibel dan kontekstual, mendorong kreativitas guru, dan untuk yang terakhir yaitu ada prinsip utamanya itu mengembangkan karakter dan kompetensi.
Nah, jika tadi kita telah membahas tentang standar proses kurikulum 13 dan kurikulum merdeka, sekarang kita akan membahas tentang standar penilaian dari kurikulum K13 terlebih dahulu. Untuk pengertiannya itu sendiri, standar penilaian dalam kurikulum 2013 ini adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian ini menekankan penilaian autentik, yaitu menilai kemampuan siswa secara menyeluruh mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk prinsip standar penilaian kurikulum 13 ini ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Adapun bentuk penilaian dan pengolahan serta pelaporan dalam kurikulum K13 ini. Nah, untuk bentuk penilaian dalam kurikulum K13 ini ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan adapun juga ujian sekolah atau US. Untuk penilaian autentik itu sendiri ada menilai proses dan hasil belajar berbasis aktivitas nyata siswa, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan yang terakhir itu ada contohnya itu seperti presentasi, eksperimen, dan proyek. Dan untuk pengolahan dan pelaporan nilai ini, nilai dinyatakan dalam bentuk angka dan deskripsi. Rapor itu memuat nilai sikap itu ada predikat dan deskripsi. Sedangkan untuk nilai pengetahuan itu ada angka dan deskripsi. Dan untuk nilai keterampilan itu ada angka dan deskripsi. Sedangkan untuk ketuntasan belajar, itu menggunakan sistem KKM atau kriteria kelulusan minimal. Jika belum tuntas, maka dilakukan remedial, dan jika sudah tuntas, dapat diberikan penggayaan. Nah, jika tadi kita telah membahas tentang standar penilaian dalam kurikulum K13, sekarang kita akan membahas tentang standar penilaian dalam kurikulum merdeka yang terjadi saat ini. Untuk pengertiannya itu sendiri, standar penilaian kurikulum merdeka adalah kriteria mengenai cara, prosedur, dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan serta mengolah informasi hasil belajar siswa peserta didik dengan tujuan memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, untuk prinsip standar dalam penilaian kurikulum merdeka ini ada valid, objektif, adil, transparan, berkelanjutan, dan fleksibel. Adapun jenis penilaian dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik, itu dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Untuk yang kedua itu ada asesmen formatif, dilakukan selama proses pembelajaran. Dan ini untuk memantau perkembangan siswa, memberikan umpan balik, dan tidak selalu berupa nilai angka. Sedangkan untuk yang terakhir itu ada asesmen sumatif, ini dilakukan di akhir pembelajaran. Tujuannya itu untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan biasanya digunakan untuk pelaporan nilai. Nah, adapun teknik dan instrumen penilaian serta pelaporan dalam kurikulum merdeka ini. Untuk teknik dan instrumen penilaian kurikulum merdeka, itu ada guru dapat menggunakan berbagai teknik seperti tes tertulis atau tulisan, penugasan, proyek, portofolio, dan observasi. Dan untuk instrumen ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran maupun karakteristik siswa. Sedangkan untuk pelaporan hasil belajar, hasil penilaian dilaporkan dalam bentuk nilai atau angka dan deskripsi itu pencapaian kompetensinya. Untuk ciri-ciri khasnya itu lebih menekankan deskripsi perkembangan siswa dan tidak hanya fokus pada ranking atau angka. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari standar proses dan penilaian pada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada K13 dan kurikulum Merdeka ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. K13 ini bersifat lebih terstruktur dengan pendekatan ilmiah dan penilaian autentik. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berpusat pada siswa dan menekankan penilaian sebagai umpan balik pada pembelajaran. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you.